Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, serta Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya singkat aja Pak Menteri, saya tertarik sekali terima kasih atas presentasinya, dan saya tertarik di nomor 19 Pak Menteri, 19. Di sini saya lihat ada proses bisnis industri pertambangan, ya. Kalau kita lihat di sini ada buat garis putus-putus antara minerba dan perindustrian. Dan ini saya kira sangat menarik sekali ketika proses bisnis pertambangan ini akan dipayungi oleh regulasi atau ketentuan yang ada di masing-masing di kementerian. Di sini ada eksploitasi, penambangan, pengolahan, manufacturing, dan produk dalam negeri. Nah, yang menjadi minta penjelasan bagi Pak Menteri adalah bagaimana Kementerian dan SDM dan Kementerian Perindustrian melakukan sinkronisasi terhadap regulasi yang ada gitu Pak. Ya, karena dari yang pasti SDM sendiri juga berkeinginan juga sampai hilirnya juga gitu loh. Sedangkan Menteri Perindustrian juga punya wewenang terhadap regulasi yang terkait pabrikan begitu. Nah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana melakukan sinkronisasi dan juga irisan terhadap regulasi ini. Ya. Ini penting karena supaya saya dengar dari tadi teman-teman juga masalah-masalah tentang minerba ini jangan banyak sekali gitu loh. Ya. Dan saya yakin tidak akan mungkin itu ditanggung oleh Kementerian SDM aja, tapi juga ada Kementerian Perindustrian. Nah, inilah yang mohon penjelasan Pak Menteri ini bagaimana mengaturnya gitu ya, regulasi-regulasi yang ada di SDM dan juga di perindustrian. Apakah tidak ada tumpang tindih gini? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, saya dalam materi Pak Menteri ini saya tidak melihat kegiatan sebagai pembina Kementerian Presiden terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan ini semestinya kan pasti melakukan pengawasan. Saya tidak melihat di materi ini langkah, jadwal apapun yang dilakukan oleh SDM terhadap pengawasan tersebut. Jadi pantas saja teman-teman semua tadi saya dengar bahwa ada masalah gitu loh. Pertanyaan saya, apakah memang ada pengawasan dari SDM terhadap semua perusahaan-perusahaan pertambangan ini? Ya, kalau ada pun kami boleh dong juga mengetahui apa masalah-masalah di perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut, supaya teriakan-teriakan kami yang ada di sini itu tidak clear kemana-mana. Jadi fokus, oh ini pertambangan ini masalahnya di sini gitu. Jadi kita tidak tebak-tebak lagi. Jadi kita mau lihat juga potret dari Kementerian SDM apa masalah setiap pertambangan itu, industri pertambangan itu. Saya kira ke depan Pak Menteri boleh dikasih tahu kita apa langkah-langkah pengawasan dilakukan ke SDM dan masalahnya apa yang ditemui. Dan solusinya apa, kan perlu juga kita ketahui agar kita melihat di sini di Komisi 7, melihat secara holistik gitu loh. Oh begini persoalan. Jadi tidak lokal-lokal gitu loh. Jadi kita melihat masalahnya secara menyeluruh. Itu yang berikutnya. Yang terakhir Pak Menteri, memang ada data di sini tentang perusahaan-perusahaan minerba maupun hilirisasi. Tapi kalau boleh ke depan juga kami boleh tahu juga apakah di dapil kami atau di wilayah kami ada perusahaan-perusahaan tersebut. Nggak ada datanya gitu. Saya ingin tahu juga nih, di Sumatera Utara ini ada nggak nih gini? Kita ingin tahu juga Pak Menteri, ada nggak? Mohonlah data-datanya. Saya kira juga teman-teman ingin tahu juga, apakah di daerah di dapilnya itu ada perusahaan-perusahaan minerba gitu, atau hilirisasi segala macam. Saya kira itu permohonan kami Pak Menteri, kiranya penjelasan informasi-informasi kita harapkan ini bisa diterapkan berikutnya. Terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Saya pikir cukup ya. Jelas saya lihat dari apa yang dipertanyakan oleh anggota, yang dibahas oleh anggota, sebetulnya arahnya sama Pak Menteri. Jadi saya pikir jawab secara general. Nah ini yang kemudian yang untuk detailnya bisa tertulis nanti Pak Menteri, supaya kita menghemat waktu saja ini. Saya perpanjang dulu waktunya sampai jam 13.45 Pak. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Ibu
anggota Komisi 7 DPR RI yang saya hormati. Jadi sesuai dengan agenda yang dibahas hari ini, topiknya adalah sama mengenai izin dari ekspor. Kementerian SDM selalu konsisten melaksanakan aturan. Itu ya, dasarnya adalah undang-undang dan turunannya. Itu yang dipakai. Nah, kemudian juga kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang terjadi dan mungkin juga kita melihat adanya ajas manfaat dan lain sebagainya. Untuk itu kita melakukan kajian yang dalam mengenai progres dari perkembangan pembangunan smelter-smelter ya yang memang diamanahkan di dalam undang-undang. Nah, undang-undang kita jelas dulu sama-sama di sini kita juga menelurkannya output dari Undang-Undang 3 tahun 2020. Waktu itu juga dahsyat juga ininya ya saling pembahasan saling masukannya. Jadi kami itu betul-betul melaksanakannya. Nah, terkait dengan yang sekarang ini terjadi yang tadi sampaikan relaksasi dari beberapa industri-industri smelter, tentu saja kita tuh melaksanakannya dengan adanya justifikasi yang baik. Apa yang kita lakukan adalah kita melakukan kunjungan ke lapangan. Apa yang kita lakukan adalah kita juga memiliki tim yang memang bisa melakukan perhitungan-perhitungan. Dari witness-nya aja juga kelihatan. Tadi ya kelihatan juga dari gambar-gambar yang kita sampaikan bagaimana progres. Dan kita juga melihat pembangunan ini dilaksanakan itu dengan ikatan kontrak dengan siapa? Kan pasti dengan kontraktor yang akan membangun. Yang mana kontraknya, berapa nilainya, dan bagaimana si kontraktor ini akan melaksanakannya kapan selesai. Tentu saja ya kontraktor ini melaksanakan pekerjaan, ya dia juga mengharapkan pembayaran dari progresnya. Ya, jadi dari kontrak dia target penyelesaian sekian bulan, kemudian milestone-nya itu ada dalam S-curve. Ya, S-curve yang memang sudah disepakati antara pemberi kerja dengan yang penerima kerja. Nah, disinilah yang kita melihat bahwa progres-progres itu betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kemajuan progresnya. Kita juga melihat bahwa status dari pengadaan critical equipment ya sudah ada belum, sudah di lapangan atau belum, ya, dan kemudian juga kita melihat ya progresnya sebetulnya sampai di mana sih di lapangan. Maka itu kita mengambil kesimpulan bahwa 5 perusahaan ini betul-betul melakukan pelaksanaan proyek progres pembangunan smelter yang memang disyaratkan. Nah, memang ada yang sudah hampir 80, udah lebih dari 80%, tapi ada yang juga di atas 50%. Nah, tentu saja yang di atas 50% ini kita juga melihat bahwa kapan ini dilaksanakan, proyek ini dilaksanakan pada saat waktu mulai masuknya COVID. Ya, pada saat undang-undang ini sedang kita rencanakan, itu memang belum ada yang melakukan perencanaan. Kita harus mungkin kita fair aja di situ ya. Nah, sesudah undang-undang ini diketok, baru terjadi percepatan proses pembangunan daripada industri smelter ini. Nah, ini terus kita lakukan reinforcement supaya progres itu betul-betul dilaksanakan. Nah, kendala yang terjadi waktu itu adalah kendala global, pandemik yang memang bisa dikatakan sebagai force majeure. Karena beberapa negara-negara juga melakukan lockdown sehingga memang tidak bisa melakukan komunikasi. Ya, jadi itu juga menjadi satu dan kita juga menyatakan kan COVID-19 sebagai pandemik. Nah, ini kita perhitungkan. Nah, untuk itulah memang kita melihat bahwa penyelesaian itu memang bisa dilaksanakan dengan syarat sudah melakukan effort seprogres sebagaimana jauh, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk bisa membangun ini. Jadi kalau dananya itu udah lebih dari 60% dikeluarkan, ya itu berarti point no return untuk bisa membatalkan proyek ini. Dan konsekuensinya juga
sangat besar ya, pasti banyak tuntutan kalau dia nggak akan menyelesaikan. Nah inilah makanya kita juga berhati-hati dan betul-betul measurable ya dalam melakukan kajian dan rekomendasi. Nah terhadap smelter-smelter yang memang tidak melakukan apa-apa, ini kita lakukan kajian atau kunjungan pemeriksaan itu Maret kemarin terakhir, bulan Maret kemarin tahun 2003. Jadi betul-betul datanya update sehingga keluarlah foto-foto yang tadi memang masih land preparation ya. Nah, sebetulnya amanah daripada pembangunan smelter ini itu ada mempunyai konsekuensi dan sanksi-sanksi. Ya, antara lain sekarang sanksi tidak boleh ekspor. Kita kan sudah tahu kalau kita mengekspor bahan mentah ya berapa banyak nilai bahan ini kan tidak renewable ya, sedangkan bahan-bahan ini adalah sangat strategis untuk bisa memberikan dukungan kita untuk perkembangan industri maupun juga dukungan terhadap target kita untuk mencapai net zero emission nanti. Jadi perhitungan-perhitungan nilai memang harus kita juga masukkan di dalam keputusan-keputusan kita dalam kebijakan dalam melaksanakan hilirisasi ya. Nah, jadi undang-undang ini sudah kita sepakati dan dalam undang-undang itu turunan mengenai pasal 170A itu sudah dimandatkan kepada kementerian. Maka dengan dasar itulah kita memang sebagai klausul ya kita menyusun permen untuk relaksasi dan tentu saja relaksasi yang 5 industri ini kita lakukan berdasarkan kunjungan kita di lapangan ya. Nah terkait dengan mineral lain tidak ada masalah dengan mineral lain karena mineral lain sudah melakukan proses hilirisasinya ya, dan kita harapkan memang hilirisasi ini tidak berhenti pada produk-produk yang saat ini dihasilkan untuk diekspor. Untuk itu memang kita perlu, saya sepakat tadi untuk duduk dengan Kementerian Perindustrian, ya rencana selanjutnya untuk pengembangan turunan-turunan daripada produk-produk hasil hilirisasi yang saat ini sudah dilaksanakan. Jadi ini kita sudah melakukan forum grup. Jadi udah ada pertemuan antara Kementerian SDM dan Perindustrian 1 kali di Bogor. Ya, dan kita juga rencanakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bisa mensinkronkan ya program-program yang di SDM dan apa-apa yang menjadi program di Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian juga terkait dengan tadi timah sejauh ini tidak ada masalah, cuman kita harapkan nanti timah itu bisa juga melakukan turunan-turunan industri hilirisasi lainnya sehingga bisa memberikan nilai tambah yang lebih signifikan. Ya kita lihat bahwa nikel dulu kita ekspor ornya pendapatan kita cuman berapa? Cuman nggak lebih dari $2 miliar. Ya dengan sekarang dengan adanya hilirisasi kita bisa menghasilkan $24 miliar dan selanjutnya. Ya ini memang sudah ditargetkan ya sejak lama hilirisasinya dan baru sekali ini memang baru kita dengan dukungan dari Komisi 7 DPR RI melahirkan Undang-Undang 3 2020 dan dukungan dalam pelaksanaannya ini kita baru memang menghasilkan sekian, tapi 17 smelter ini diharapkan bisa selesai dalam tahun 2024. Kemudian terkait dengan rare earth mineral, sejauh ini tidak ada ekspor rare earth mineral. Kita baru mengindikasikan adanya potensi rare earth mineral ya di dalam tailing industri kita. Jumlahnya masih sedikit. Jadi memang ini kan perlu pemurnian lagi. Nah, ongkos pemurnian ini yang memang juga harus kita hitungkan. Ini tentu saja kalau sudah dilakukan pemurnian akan bisa memberikan nilai tambah untuk pendapatan negara. Kemudian terkait dengan verifikasi surveyor tadi, ya. Jadi kita sudah membuat satu aturan tahun 2022 PP 26, ya tahun 2026 bahwa untuk verifikasi kadar daripada mineral, ya kadar daripada mineral itu harus dilakukan FOB dengan disaksikan oleh
dua pihak yang bertransaksi. Nah ini kalau tidak dilaksanakan, kami akan melakukan, kita akan melakukan langkah lanjut berupa audit. Ya, nanti kita akan minta kerjasama dari BPKP untuk melakukan audit dan kita juga akan melakukan pengawasan. Dan kalau ada penyimpangan, kita akan memberikan teguran sekaligus juga sanksi akan kita berikan. Ya, jadi tidak ada diskriminasi. Tapi kalau ada yang ingin memonopoli, ya itulah tugas kita untuk bisa apa? Untuk kita bisa luruskan. Mungkin secara apa? Nah, sekali lagi, memang manfaat untuk daerah apa? Royalti diberikan kepada daerah itu 80%. Ya, pusat tuh hanya mengambil royalti 20%. Nah pertanyaannya, kalau yang 80% ini nggak memberikan manfaat, kemana ininya? Jadi kegiatan mining ini ya memberikan manfaat kepada daerah, karena royalti diberikan 80% kepada daerah. Gitu kan? Yep. Kita dari PNBP yang lainnya biasanya dari pajak keluar. Mungkin demikian Bapak Pimpinan, ya hal-hal yang dapat kami sampaikan. Tentu saja nanti akan kami lengkapi, ya kami lengkapi dengan apa keterangan-keterangan dalam jawaban tertulis, termasuk juga mungkin dari Pak Hendrik tadi, ya memang daftar investasi perusahaan yang ada yang beroperasi di daerah itu ada di daerah sebetulnya, ya ada di dapil. Tapi kita juga melakukan kegiatan pengecekan di lapangan dengan inspektor-inspektor tambang. Banyak hal-hal yang ditemukan ya di daerah. Ini terutama ya dengan adanya Undang-Undang 3 2020, di mana izin-izin itu diselesaikan di pusat. Ternyata kemudian ya kenyataannya kita menemui bahwa banyak izin-izin yang overlapping yang sebelumnya isu di daerah. Nah ini yang sekarang sedang kita luruskan, dan itu urusannya jadi panjang itu. Ya, jadi apa? Ya Maksudnya butuh tenaga ekstra gitu Pak? Butuh tenaga ekstra, ya butuh tenaga izin ekstra. pimpinan. Artinya bahwa arti kata ya staf-staf kami sering terjun ke daerah untuk memberikan keterangan-keterangan, dan akibatnya produktivitas di pusat juga agak terganggu. Ya, Bu Retno, Pimpinan, silakan. terima kasih. Karena ini membahas izin ya yang menjadi pokok pertanyaan saya tadi. Jadi kira-kira posisinya Pak Menteri gimana ya Pak? Bapak sepakat nggak kalau misalnya kita bikin wacana perizinan itu dikembalikan ke Kementerian Teknis begitu? Ya undang-undang kan, dasarnya undang-undang. Ya memang berdasarkan undang-undang aturannya di mana harusnya di sana gitu. Berarti sepakat ya Pak? Ya. Terima kasih pimpinan. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ada jawab sebagian tapi tadi nanti dijawab tertulis. Sedikit Pak Ketua, Pak Menteri, tadi belum dijawab soal strategi pemerintah Menteri BUMN, Menteri SDM untuk Vale itu gimana? Jadi Vale ini, ya saham yang sudah di-divest oleh Vale ini sudah mencapai 40%. Nah dari 40% itu 20% oleh BUMN ya diambil, dan 20% itu publik. Mengapa 20% itu ke publik? Ya karena pada berapa itu? Ya dulu ditawarkan oleh Vale untuk divestasi itu diambil oleh BUMN, tapi waktu itu BUMN tidak merespons ya, dan waktu itu belum ada main ID. Nah untuk itu memang pemerintah secara resmi menyampaikan kepada Vale bahwa sebagai pengalihannya itu harus
go publikan dalam negeri. Jadi sekarang masih ada sisa 11% kalau sebagai persyaratan untuk mencapai mayoritas, sebagaimana juga yang dipraktekkan, yang diberlakukan untuk Freeport. Ya, kita ini kan ada good practice di sini, ya itulah yang memang jadi kita pakai untuk juga bisa memberikan satu kepastian bagi para investor, ya pada investor kita. Sedikit Pak Ketua, saya pikir perlu juga dibuat strateginya seperti mengakuisisi Freeport oleh BUMN oleh pemerintah, karena saya lihat dulu Main ID cukup berhasil juga mengambil alih saham Freeport mayoritas. Saya pikir karena untuk kepentingan strategis jangka panjang perlu juga dengan strategi yang sama dilakukan juga oleh BUMN dalam hal ini Main ID. Ya, jadi harus diingat gini Pak Ramson, bahwa kalau yang di antara Main ID kepemilikan sahamnya itu bukan hanya dari banyak ya yang ada terlibat di dalam situ. Nah ini tentu saja harus bisa diselesaikan di internal. Sedangkan kalau Freeport ini kan dulu hanya Freeport, McMoran, dan kemudian ada Rio Tinto. Ya, dan Rio Tinto juga sampai saat terakhir masih ada di sana. Ya jadi memang 51% sebagai syarat dalam aturan kita untuk bisa mendapatkan perpanjangan, sebetulnya ya dengan 11% ini bisa memenuhi persyaratan. Lebih dari itu, ya itu mungkin kesepakatan bisnis to bisnis antara kedua entiti. 11% nanti BUMN jadi dapat saham berapa sih total Pak Menteri? Kepemilikan Indonesia akan menjadi 51%. Nah BUMN-nya juga melibatkan daerah. Indonesia akan mencapai 51% ya? 51%. Bagus juga untuk jangka panjang. Makasih Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Ranson. Mungkin bisa saya tambahin mengenai Vale ini kan, karena ini memang ada dispute, kalau lihat saya ini ada dispute mengenai berapa jumlah saham yang di sudut pandang dari pemerintah, dan juga dari sudut pandang dari BUMN. Kalau sudut pandang dari pemerintah hari ini kita sudah memiliki 40%, yaitu 20% ada di Main ID, 20% ada di publik. Nah, cuman Main ID mengatakan, oh publik itu bukan punyanya Indonesia saja, karena investornya ada dari luar segala macam. Tapi kejadian ini kalau kita tarik ke belakang, itu sudah ditawarkan ke pemerintah pada saat itu gitu, dan pada saat itu pemerintah mengatakan silakan jual ke publik. Jadi ini sudah menjadi keputusan pemerintah bahwasanya hari ini pemerintah memiliki 40%. Jadi yang 20% yang satu tadi ini yang jadi dispute sebetulnya. Dianggap oleh BUMN ini mengatakan bukan saham publik gitu kan. Ya memang itu saham publik tapi dimiliki orang-orang lain, nah itu dipasarkan Pak ya. Nah ini yang jadi dispute saat ini, tapi mudah-mudahan dapat solusi cepat. Dan saya setuju sekali dengan Pak Menteri bahwasanya yang 11% nantinya juga akan diambil juga kepada pemerintah daerah. Nantinya jadi jauh lebih hasilnya lebih bermanfaat untuk pemerintah daerah. Saya pikir itu. Begitu kira-kira Pak Bambang sekalian mau menambahkan Pak Bambang. Jadi yang 11% nanti ke BUMN, pemerintah daerah. 11% itu nanti akan disepakati antara BUMN dan daerah. Ya. Oke, silakan Pak Bambang Patijaya sedikit aja Pak. Baik, sedikit aja Pak Menteri. Saya cuma ingin mendapat kejelasan sedikit Pak mengenai tadi pertanyaan saya tentang bagaimana tanggapan. Tadi saya jawab Bapak nggak ada. Gimana? Jadi sudah tidak ada masalah. Oke. Nah dan kemudian Monasid dan Senotim dan lain sebagainya itu masih ada di dalam tailing, belum pernah dijual kemana-mana, ya kan harus perlu proses purifikasi baru mempunyai nilai yang tinggi. Nah ini kita sedang mencoba menjodohkan ya dengan salah satu perusahaan di Australia yang sudah bekerja di Malaysia. Ini kita sudah pertemukan dengan PT Timah.
Ya, tinggal PT Timahnya aja gimana responsnya. Jadi Timah itu sudah melakukan hilirisasinya Pol. Ya, tinggal yang perlu dilakukan adalah bisa dilakukan, kita harapkan dan kita minta nanti ya dukungan juga dari Komisi 7, kemudian juga dengan perindustrian, bahwa harus ada hilirisasi lanjutan dari produk-produk hilir yang sudah dihasilkan. Ya, begini Pak Menteri, terkait dengan isu yang saya sampaikan tadi, masalah yang saya sampaikan, PP nomor 26 tahun 2022 terkait dengan besaran tarif PNBP mineral itu, sebenarnya isunya begini, saya mempermasalahkan kenapa mineral yang begitu penting value-nya dan juga strategisnya itu hanya dikenakan tarif 1%. Artinya Pak, kalau dalam PP tersebut sudah dicantumkan Pak, ketika barang itu sudah ada di pelabuhan Pak, barang itu bisa keluar Pak. Nah itu yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita kecolongan dalam hal ini. Pak Bambang, rasanya belum ada yang jual monasit sama Senotim. Nah itu yang kita ingin hindari Pak. Karena kami tentunya nanti kita kan nggak mengekspor tailing. Ya, Masih ada di dalam tailing yang memang perlu kita lakukan proses lebih lanjut. betul. Jadi gini cerita Pak Menteri. Jumlahnya kecil sekali. Di dalam penambangan timah, ya kan, ada yang namanya tiling, proses pengolahan ketika pemisahan peningkatan kadar timah tersebut. Di dalam tiling itu dia akan mengandung zirkon, dia akan mengandung monasit, dia mengandung rutil, dia mengandung ilmenit, kemudian dia juga mengandung monasit tadi. Barang-barang ini Pak, sekarang ini terindikasi dibawa keluar dari Bangka Belitung, dibawa ke suatu tempat, dan ini nggak jelas. Sementara ada satu lagi mineral namanya ilmenit, ya kan? Itu tahun 2021, ini ilmenit itu adalah Ti02 atau titanium, itu di tahun 2021 itu diberikan izin untuk ekspor besar-besaran dengan janji kemudian akan melakukan pendirikan pabrik pemurnian atau smelter, dan sampai hari ini tidak terrealisasi. Ini juga sama seperti sampai boksit dan sebagainya. Kita ini sudah capek dengan tipu-tipu seperti ini Pak. Makanya saya sampaikan kepada Pak Menteri, kita harus aware dengan hal seperti ini, jangan sampai kita kecolongan. Seperti ini masukan Pak, ya, sehingga menjadi informasi bagi kita semua untuk kita sikapi bersama seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau ada pun itu adalah ilegal. Ya, pasti, dan ini kita akan turunkan tim dan nanti pasti akan kerjasama dengan Pak Bambang nanti untuk bisa cocok Pak, karena nanti kita memang akan ada kunspek Pak, ya, terkait dengan ini ke Kalimantan Tengah nanti di tanggal 17 Juni. Terima kasih. Oke. Izin pimpinan. Pak Ketua. Terima kasih. Pak Sekul silakan mau nambahin sedikit karena Pak Sekul. Ini kita waktu saya perpanjangan sampai jam 14.00 ya, udah perpanjang terus nih. Silakan. Izin mumpung ketemu Pak Menteri ini. Pak Menteri yang saya hormati, saya ada aspirasi nih dari Dapil. Ini penting banget. Jadi di beberapa desa di sekitar Lapindo itu ada penurunan tanah Pak. Ada penurunan tanah. Jadi kadang-kadang bisa banjir sampai 1 bulan, bisa 2 bulan. Nah saya minta kepada Pak Menteri untuk menurunkan tim dari Badan Geologi untuk mengkaji penyebab penurunan tanahnya. Karena kita ini di pemerintah kabupaten juga nggak bisa ngelakuin apa-apa karena nggak tahu ini secara ilmiahnya apa penyebabnya. Karena itu mohon kepada Pak Menteri untuk menurunkan tim dari Badan Geologi. Terima kasih. Ya, siap Pak Sekul. Pak Ketua izin Minggu depan. Minggu depan gitu katanya Pak Sekul, katanya minggu depan mau langsung turun gitu. Mohon didampingin. Ya Mbak Rono, izin silakan. singkat saja. Ya. Pak Menteri, saya hanya ingin jawaban tadi atas pertanyaan yang saya sampaikan berkaitan mengenai relaksasi untuk penundaan larangan ekspor itu kira-kira diberlakukan sampai kapan ya Pak Menteri? Apakah itu sudah didiskusikan atau belum? Jadi itu akan diberlakukan sampai 31 Mei 2024. Tapi nggak gratis. Ada juga
ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tadi yang harus di deposit tadi kan Pak ya, di escrow account itu ya. Ya, persyaratan itu Iya. yang denda Kalau sampai tidak selesai itu ditarik ke hilang, negara. hilang. Iya. Oke, cukup ya. Ini semua dari tadi pengen nanya semua soalnya kangen sama Pak Menteri, kita udah lama nggak ketemu Pak Menteri Pak. Kita bikin acara di ruang pimpinan tadi. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Saya pikir demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman dan Pak Menteri. Apabila sudah cukup, tidak ada hal lain, pada kesempatan ini kita ingin memberikan kesimpulan atau di sesi terakhir ini kesimpulan dari apa yang disimpulkan dalam rapat ini. Saya bacakan ya. 1. Komisi 7 DPR RI menyetujui penggunaan pasal 170A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan dan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai dasar untuk menyelesaikan polemik pelarangan ekspor dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi mineral di Indonesia dan penyelamatan ekonomi daerah. Setuju? Cukup ya? Saya ketok ya. 2. Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, maka Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri SDM untuk dapat memberikan relaksasi terbatas selama 2 tahun kepada industri mineral, yaitu A. Untuk tembaga diberikan relaksasi dalam rangka menyelamatkan penerimaan devisa negara sebesar 50 triliun rupiah. Untuk B, untuk besi, seng, dan timbal diberikan relaksasi dikarenakan beberapa smelter yang sedang dibangun sudah hampir selesai. Sebagai contoh PT Sebuku Iron Electricity Kores, PT Kapuas Prima Citra, dan PT Kobar Lamandau Mineral. C, untuk timah diberikan relaksasi karena sudah terlebih dahulu melakukan hilirisasi. Izin pimpinan. Ya. Kayaknya ini yang klausul nomor 2 ini terlalu menukik ya. Saya nggak ngerti ini pesenannya siapa gitu. Coba kita evaluasi ulang sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, maka Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri ESDM loh. Bahasanya itu kita loh yang meminta kepada Pak Menteri untuk mengadakan barang-barang ini gitu loh. Makanya tolong sekretariat ataupun TATA ini udah dikonsultasikan ke siapa ya? Apakah ke pimpinan atau ke siapa gitu pimpinan? Saya usul untuk yang kesimpulan nomor 2 ini diganti bahasanya. Tidak ada itu sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid, tolong dihapus. Langsung ke Komisi 7 DPR RI. Kata mendorong juga tolong dihapus. Saya usul diganti dengan kata bisa menerima penjelasan Menteri ESDM RI. Lah iya toh. Masuk nih. Itu bertentangan dengan undang-undang. Di sini hanya 3 tahun sampai Juni 2023. Baca dong undang-undang Minerba. Itu nggak bisa di-delete deh. Sebentar, tadi ini kenapa dibilang 2 tahun? Arahnya tadi kalau saya tidak salah ya, ada pemikiran masalah COVID ini tadinya. Betul, Karena betul alasan di pimpinan. awal itu adalah yang 5 Bisa. tadi itu kan karena COVID. Izin pimpinan, gitu. izin. Ya. Kita bisa memahami bla bla blanya pimpinan. Cuman yang nggak enak ini kata-kata mendorongnya ini loh. Ya, terus lagi menjadi kesimpulan rapat dan di situ menyebut ada beberapa perusahaan-perusahaan gitu loh. Ini kalau sampai dibaca oleh media, kita bertanggung jawab penuh pimpinan. Nggak apa-apa kalau misalnya yang perusahaan-perusahaan lainnya bisa menerima, kalau enggak, ini tidak sama sekali berazas keadilan gitu loh. Jadi kami mohon
Di-delete. Di dalam pertanyaan kita selama dengan Pak Menteri, ini terbuka aja ya. Kita juga nggak ada bicara masalah perusahaan A, B, C, D, nggak ada loh pimpinan. Jadi kami mohon para staf TA Komisi 7 juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kesimpulan ini. Gitu loh. Ya. Terima kasih pimpinan. Nama perusahaannya jangan disebut coba. Ketua. Instruksi Pak Ketua itu di-delete Sumpah aja, Ketua. nggak sesuai dengan undang-undang pasal 170A itu. Hanya 3 tahun kok sampai Juni 2023. Konkret Ya pimpinan. direvisi dulu undang-undangnya. Konkret pimpinan. Yang kesimpulan nomor 2 mohon dihapus. Kita diskusikan. Nah, ini Ketua. Masukan Ketua. Ya. Kesimpulan hari ini kita harus sangat hati-hati. Pertama karena ini tahun politik. Ini kita semua bisa dikejar KPK, ini kesimpulan ini keluar. Karena sudah pasti ini dia bertentangan dengan aturan undang-undang yang berkaitan dengan selesai per Juni ini. Jadi kalau saya boleh usul konkret, karena di pasal 3 itu ada turunan lanjutan di mana akan diurai lebih lanjut dengan permen dengan peraturan menteri, maka di fondasinya masuk lewat pintu sana aja. Sehubungan dengan saya nggak tahu apakah pandemi COVID masih kita pakai karena Presiden sudah menyatakan bahwa COVID tidak lagi menjadi nasional lagi ke depannya. Jadi Komisi 7 mendorong Menteri ESDM untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Seluruh kemajuan kita ikut aja mutatis mutandis supaya jangan salah. Mengevaluasi secara menyeluruh menyeluruh perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian, dan dalam proses dan selanjutnya akan merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan. Ini bahasanya mutatis mutandis ya, sesuai dengan aturan. Merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai dengan pasal 170A Undang-Undang Nomor 3 2020. Titik. Bahwa di sana nanti ada relaksasi, ada apapun dibungkus di sana. Ya, ya. Oke. Ini lebih menjaga marwah kita semua yang ada di sini, tetapi juga memberi ruang untuk mengimplementasikan pasal ayat 3 pasal 170A lewat permen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Aman untuk kita semua. Oke. Nomor 2 oke ya. Saya ulang ya, saya baca ya. Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri SDM Republik Indonesia untuk mengevaluasi secara menyeluruh perkembangan fasilitas pemurnian dan selanjutnya akan merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai dengan pasal 170A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yuk, Cukup itu. Ya, makasih Pak Ketua. Ya. 3-0 tuh. Kan kita mendorong, Sehubungan dengan kan melakukan evaluasi. Intinya Nah, Itu di drop, delete. nah ini kan masalah smelter nih bos. Nah ini sebetulnya ini kalau ini lebih kepada 8 meter. melihat kembali kan ini, tapi tidak menentukan siapa-siapanya. Iya, tugas Menteri SDM lah untuk mengawasinya sesuai nomor 2 tadi. Yang penting sesuai undang-undang Pak Ketua. Kayaknya udah masuk di poin 2 itu semua. Nah. Izin pimpinan. Ya. Kalau yang bauksit ini diberikan spesialisasi begini, nanti mineral yang lain juga minta pimpinan. Jadi kalau menurut pemahaman kami, yang kesimpulan ketiga ini di drop aja. Sudah include yang ke kesimpulan kedua. Oke. Yang lain setuju loh pimpinan. Siap. Ya ini kesepakatan bersama ya. Setuju. Ya jadi 3 kita hilangin. Iya, delete. 3, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri SDM Menteri SDM menetapkan aturan terkait mekanisme survei dalam pengapalan dan bongkar biji nikel yang dilakukan oleh surveyor guna meningkatkan transparansi tata niaga perdagangan nikel di Indonesia. VC, oke, setuju lah. Itu tadi yang disampaikan Bambang tadi. Oke, nomor 3 oke ya. 4, Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri SDM untuk melakukan audit BPKP terhadap 2 surveyor nikel, yaitu PT Carusin dan Anindya Warrior Consult karena diduga ada ketidaknetralan yang melakukan survei kader nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Setuju ya? 5, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri SDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan kepada Komisi 7 DPR RI paling lambat tanggal 31 Mei 2023. Cukup? Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pembahasan dan kesimpulan rapat kerja yang hari ini kita lakukan. Sebelum mengakhiri rapat ini, kami persilakan kepada Pak Menteri SDM Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dalam rapat kerja kali ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat positif terkait dengan isu-isu yang ada, antara lain mengenai isu perpanjangan ekspor konsentrat dan mineral lainnya. Rencana termasuk juga rencana mitigasinya serta blueprint yang semuanya akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang tadi telah disepakati dalam kesimpulan yang walaupun 3 butir tapi solid isinya. Ya, kami telah memperhatikan seluruh masukan tadi dan akan kami tindak lanjuti agar seluruh permasalahan yang hari ini menjadi topik dapat segera kita selesaikan. Dan kami akan lebih melengkapinya lagi dengan jawaban tertulis yang lebih komprehensif yang akan kami sampaikan pada waktunya yang telah ditetapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami sampaikan kepada Pak Menteri SDM beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat kerja hari ini. Kami atas nama pimpinan Komisi 7 DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 7. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.